Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu harus lihat ya, kebenaran yang akan terungkap saat ini. Seperti apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat, buat Libra ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Libra. Oke, kita ulang kembali. Kamu harus lihat kebenaran yang akan terungkap. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Jadi kita akan coba lihat tentang zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Apa aja jika kamu memfokuskan seseorang ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada kartu The Fool, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik, Libra. Di sini ya ada kartu Seven of Swords, dishonesty, cheating, being selfish. Jadi ada beberapa dari mereka-mereka yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Dia merasa tidak bahagia dengan pasangannya. Kenapa? Ini kan ada seseorang di dalam, terus ya seorang perempuan ya lagi keluar, sepertinya kayak lagi ngapain gitu ya. Ya mungkin ada seseorang mencari dia. Arti kata mungkin ada hubungan segitiga di antara kamu dengan seseorang, atau di sini jika kamu perempuan mungkin kamu sudah menikah, atau di sini kamu laki-laki, kamu memiliki seseorang yang mungkin sudah menikah di sini. Ya, seperti ada cinta segitiga yang terjalin. Nah, seseorang ini dia tidak bisa jauh dari kamu walaupun dia punya pasangan. Ada ya? Atau ini benar-benar terlihat seseorang yang kamu anggap dia itu orang yang kuat, mandiri, ternyata dia rapuh tanpa kamu. Ini gambaran dari kartu ini. Jadi ini mungkin sesuatu hal yang mungkin kamu lihat ya, wah ternyata dia benar-benar addiction terhadap aku gitu loh, kemelekatannya begitu kuat ya. Tapi cinta kita sulit untuk bersatu. Bisa saja kamu dengan dia tuh tahu hubungan kita ini hubungan terlarang. Tapi ya apa boleh buat, kita sama-sama membutuhkan satu sama lain. Ya, mungkin saja dia dengan pasangannya dia tidak bahagia, atau kamu dengan pasangan kamu tidak bahagia, sehingga ya mencari sesuatu hal yang bisa membuat hidup dia bisa damai, tenang, dan nyaman. Nah, itu yang terjadi. Di sini ada kartu The Fool. Ada new beginning. Nah, ada seseorang di sini. Mungkin saja ya ini ada berapa, dan kamu ingat ini bisa vice versa juga, dan tidak hanya satu atau dua yang bisa resonate, tapi mungkin banyak yang resonate atau tidak ada sama sekali yang resonate ya, tentang seseorang yang mungkin mulai mendekat ke kamu ataupun mulai memikirkan kamu, atau bahkan ada yang sudah menikah dengan kamu ya. Kita akan lihat energinya seperti apa di sini. Ada kartu The Fool. Nah, mungkin ada ya beberapa dari kamu itu yang lagi PDKT, atau lagi berteman nih, atau lagi baru berkenalan. Ternyata seseorang ini setelah berkenalan, dia happy gitu loh, dia bahagia. Sepertinya kamu itu sesuatu gitu loh, sulit untuk dilupakan, bikin kangen gitu ya. Nah, sehingga dia merasa,
Aku seperti ingin memulai satu hubungan nih dengan kamu. Ada new beginning, ada leap of faith ya. Kamu akan menemukan jalan atau dia akan menemukan jalan bahwasanya kamu dengan dia itu akan mulai satu hubungan. Bahkan lebih intens gitu loh. Ya. Nah, jadi aku merasakan ada seseorang yang benar-benar sudah ketemu kamu, dia mungkin happy, pertemuan itu mungkin sesaat ya, sebentar saja, tapi itu mempengaruhi pemikiran dia gitu loh. Dia mulai memikirkan kamu dan dia juga bingung dengan pikiran yang dia rasakan, kok tiba-tiba ya aku mikirin kamu, kok tiba-tiba ya kamu itu menari-nari di kepala aku gitu. Jadi itu yang membuat dia merasa aku harus mengetahui tentang kamu nih. Aku harus mulai mendekat ke kamu biar aku tahu ya kamu itu seperti apa. Apakah sudah punya pasangan, apa belum. Nah, mungkin ini juga awal dari kartu bottom juga ya, bisa saja. Oke. Ada King of Cup kebalik ya. Ini ada overly emosional ya, ada depression, ada unbalance ya. Ada seseorang yang benar-benar merasa hidupnya itu kayak terlunta-lunta tanpa kamu gitu. Hidupnya itu tidak stabil saat ini. Mungkin saja ada masalah dalam kehidupan sosialnya, kehidupan finansialnya, atau kehidupan percintaannya. Seseorang itu mengalami depresi. Mungkin kamu menyadari ya, mungkin entah ini mungkin mantan kamu, orang yang berada di masa lalu kamu ya, yang kamu anggap dulunya dia itu baik-baik saja. Setelah dia meninggalkan kamu, kamu mengira kalau dia tuh happy gitu loh. Bahagia dengan pasangannya ataupun apa. Ternyata tidak. Dia seperti tersiksa batinnya. Ya, mungkin ada masalah dalam percintaannya dia. Masalah dalam asmaranya dia, mungkin seseorang yang dia anggap dulunya dia bisa happy dengan dia gitu ya. Ternyata tidak. Seseorang itu mengkhianati dia juga. Sama halnya seperti dia yang mengkhianati kamu dulunya. Dia meninggalkan kamu, ternyata dia memiliki karma. Ada karma yang dia dapatkan di sini. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Oke, ini dia depresi, dia tidak punya keseimbangan dalam hidupnya dia, ya. Dia tidak punya tujuan dalam hidupnya dia, ya. Kasihan sekali ya. Oke. Akan lihat siapakah dia lagi. Ya mungkin seseorang yang akan terungkap di sini. Hal-hal yang akan terungkap mungkin ini tentang seseorang ya. Ada judgment, ada self-doubt, ada repeating mistake, ada ignoring your calling. Nah, ada beberapa dari kamu ya. Ada seseorang yang menolak kamu. Kenapa dia menolak kamu? Dia kayak membatasi ya komunikasi dengan kamu. Apakah karena dia merasa cemburu atau dia merasa disakiti oleh kamu sementara kamu tidak berbuat apa-apa? Kok tiba-tiba aja ya dia berubah? Kok tiba-tiba aja dia menghilang? Aku merasa nggak melakukan apa-apa gitu loh. Tidak ada komunikasi di sini. Itu membuat akhirnya hubungan kamu tidak seimbang. Jadi kalau hubungan itu harus seimbang ya, stabil, bahagia, happy ending ya, harus ada saling pengertian satu sama lain. Jangan kita mengabaikan satu masalah. Karena jika kita mengabaikan satu masalah itu, maka hidup kita mungkin akan merasa kesepian. Ini judgement kebalik ya. Jadi tidak ada perubahan di sini. Kalau judgement tegak lurus itu adalah perubahan ya. Tapi di sini tidak ada perubahan. Oke. Ini ada Four of Swords. Ada mental strength. Nah, kalau ini kebalik ya. Kalau Four of Swords tegak lurus itu membuat kamu merasa harus surrender. Tapi di sini kamu memiliki mental baja gitu loh. Punya kekuatan yang benar-benar kuat gitu loh. Inner strength kamu itu muncul. Oke. Nah, dan aku juga melihat inilah yang mungkin orang-orang sukai dari kamu. Kamu itu termasuk orang yang mandiri, kamu itu termasuk orang yang supel gitu ya. Dan kamu benar-benar orang yang berjiwa besar. Ya, kamu terlahir menjadi orang yang baik di sini. Tapi pada dasarnya ya kita semua itu terlahir menjadi orang yang baik. Tapi hanya saja ya kita itu terlalu mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Oke. Sekarang berusaha untuk memagar diri kamu dari hal-hal negatif itu. Semoga bisa. Ini ada Ten of Cup.
Nah, ini menggambarkan ada happy families. Jadi kamu itu sebenarnya bisa happy, bisa bahagia dengan apa yang memang kamu lakukan terhadap kehidupan kamu ke depannya. Oke, di mana tadi aku katakan kamu yang punya inner strength, kamu yang tadinya tidak bisa menyeimbangkan hubungan kamu dengan pasangan, tapi di sini kamu bisa. Karena kamu punya kekuatan yang melebihi batas kekuatan manusia gitu loh. Seperti apa itu ya? Itu karena keinginan dan kemauan kita yang kuat. Maka kita diberikan kelebihan oleh Tuhan semesta alam. Masalah seberat apapun kamu bisa menyelesaikannya di sini. Ya, itu hebatnya kamu. Kamu akan bisa bahagia. Blessing harapan-harapan kamu itu akan terwujud. Doa-doa kamu itu akan terkabulkan di sini. Oke? Nah, ini yang terbaca. Oke, kita akan lanjut. Sebentar ya. Dengan kartu hitam. Seperti apakah percintaan yang kamu sebenarnya? Ini akan detail ya. Tadi itu energi-energi di mana mungkin ya ada beberapa dari kasus yang akan kamu miliki di situ. Oke, fokus kartu ini teman-temanku. Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Satu lagi. Ada love call. Ada waktunya cinta akan memanggil kamu. Cinta akan mendatangkan siapapun. Yang jauh mungkin akan mulai mendekat. Yang tadinya tidak ada rasa itu akan jadi ada rasa ya. Itu. Jadi kamu jangan khawatir dengan apa yang mungkin akan terjadi pada kamu selanjutnya. Jika kamu yakin suatu saat kamu akan menemukan yang terbaik, maka kamu akan menemukan yang terbaik. Oke? Walaupun di sini hati kamu pernah hancur, pernah dilukai oleh seseorang, ya, pernah dikecewakan atau pernah dikhianati. Tapi tenanglah, diri kamu akan benar-benar menemukan cinta nantinya. Di sini seolah-olah cinta itu akan memanggil kamu dengan sendirinya. Oke. Karena di sini benar-benar kamu itu selalu kayak dihantui oleh energi-energi negatif, banyak hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kamu dengan seseorang. Itu yang membuat kamu merasa capek gitu ya. Ya udah kalau hancur hancur sekalian. Kalau berakhir ya berakhir sekalian. Nggak perlu kita perdebatkan lagi begitu. Nah, itu yang mungkin kamu pikirkan di sini. Jadi daripada capek-capek ya mending aku membatasi diri dari dia. Lebih memilih untuk sendiri, itu kamu. Tetapi cinta itu memanggil kamu. Ya, akan ada fase baru. New fase, renew, transformation ya. Jadi transformasi ini ada perubahan. Yang tadi awalnya kamu merasa hubungan aku dengan seseorang ini mungkin tidak bisa dipertahankan. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan fase baru. Karena kamu udah ikhlas, kamu udah merelakan. Bahwasanya terjadi itu ya memang udah ditakdirkan gitu loh. Dan aku ternyata juga ditakdirkan dengan menemukan sebuah cinta. Ya, I like you. Ada seseorang yang menyukai kamu. Someone like you. Romance is blooming. Seseorang yang mencintai kamu, menyukai kamu, dia akan datang kepada kamu. Ya. Nah, mungkin itu saja. Mungkin dari energi ini ya, orang-orang itu mungkin akan datang bertemu dengan kamu. Dan pada akhirnya abundance ini akan menjadi milik kamu. Keep a positive mindset. Kamu benar-benar sudah merubah pikiran kamu ya. Kamu mencoba untuk memperbaiki pola pikir sehingga disitulah nantinya kamu akan menemukan peluang-peluang, kesempatan ya, harapan-harapan kamu itu mulai akan terwujud ya. Sehingga inilah yang terjadi, abundance. Oke? Kita akan coba lihat kartu selanjutnya. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Ya. Di sini memang the past is no behind you. Ya, masa lalu itu tidak bisa akan kita kembalikan. Kamu memang punya masa lalu yang mungkin pernah membuat kamu trauma, pernah membuat kamu merasa kayak depresi, tapi semua itu sudah lewat. Saat ini kamu lagi menata masa depan kamu dengan cemerlang. Ya, itu yang aku lihat rasakan. Manifesting miracle. Kamu benar-benar memanifestkan ya mimpi kamu,
hidup kamu, tujuan kamu, dan your dream is soon to become reality. Ya, mimpi kamu itu akan hadir menjadi kenyataan. Oke? Ini dia yang akan terbaca. Jadi kamu jangan takut. Ada freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Ya. Jadi apa yang kamu inginkan itu akan terjadi. Freedom, ada kebijaksanaan, ada kebebasan, ada hal-hal yang memang membuat kamu merasa puas dengan apa yang terjadi pada aku saat ini. Ya. Nah, ini juga selain misalnya kamu itu merasa bahwasanya dulunya itu tidak ada orang-orang yang peduli sama kamu, tapi masih ada. Saat kamu mungkin menjauh dari orang-orang toksik, masih ada orang-orang yang tulus sama kamu. Walaupun di sini mungkin itu teman baik, ya, ataupun teman ini nantinya mungkin akan menjadi pasangan kamu pada akhirnya, ya, semoga. Nah, di sini aku melihat ada acceptance, ya, is the key to inner peace. Aku melihat dengan menerima keadaan, kamu bisa menemukan kebahagiaan. Nah, jadi sekarang itu kamu benar-benar bisa menerima semua keadaan yang terjadi pada kamu. Karena itulah kebenaran yang akan terungkap. Dengan begitu, kamu bisa menjadikan hidup kamu itu lebih berguna, lebih bermanfaat. Itu siapapun. Terutama untuk diri kamu dan keluarga kamu. Ya, ada takdir yang terkadang kita merasa, oh kenapa sih aku harus begini, aku harus begitu. Aku nggak terima. Harusnya aku nggak mendapatkan masalah ini. Nah, tapi saat ini kamu sudah bisa menerima seperti itu. Ya, boleh buat, mau tidak mau kita harus terima. Semua kenyataan yang ada, masalah yang ada, ya karena memang itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kalau kita udah bisa menerima keadaan kita, masalah yang kita hadapi dengan tulus dan ikhlas, maka semua itu akan selesai. Ya, yang kita dapatkan nanti adalah kebahagiaan. Kamu harus yakin itu. Oke? Buat Libra, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.